Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gabung baru di situ 45, tetapi yang di absen 50 loh. Ada 5 orang yang dia diabsenkan berarti ya. 51. Karena kalau yang di sini 45 termasuk saya berarti baru 44 orang sebenarnya. Ada yang hanya diabsenkan. Jadi di drop saja yang mungkin tidak masuk ya, karena kasihan Anda yang masuk. Kasihan Anda yang masuk ya. Di daftar hadir ini 51 orang kok. Oke. Baik Ibu, nanti akan kami cek lagi ya Bu untuk anggota yang hadir dan anggota kelasnya ya Bu. Saya izin melanjutkan presentasi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membawakan sedikit materi mengenai bukti evolusi atau evidence of evolution. Next. Ya, kelompok kami beranggotakan 5 mahasiswa. Yang pertama ada Sofi Hanifah, Alvin Afriliandri, Vanessa Farera, Heskiel Angkasa, dan Abdullah Sidan Hakoni. Next. Setidaknya kami akan membahas mengenai 4 poin utama, yaitu mengenai evolusi. Yang kedua mengenai bukti evolusi, perbandingan bukti-bukti evolusi, dan contoh dari bukti evolusi itu sendiri. Next. Next. Baik, sebelum kita masuk ke beberapa bukti evolusi, alangkah lebih baiknya kita untuk kembali memahami mengenai apa itu evolusi sendiri. Evolusi berarti sama dengan perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan sifat-sifat yang diwariskan dari populasi biologi selama beberapa generasi berturut-turut. Dan melalui proses evaluasi inilah semua spesies berasal. Jadi, seperti halnya di dalam suatu populasi, tentu terdapat variasi atau perbedaan antar anggota individu karena keragaman gen. Contohnya seperti perbedaan warna kulit pada manusia atau perbedaan warna rambut pada rubah. Jadi ketika terjadi perubahan gen yang diwarisi dari orang tua kepada keturunannya dalam proporsi yang berbeda, maka akan terjadilah evolusi tersebut. Sehingga pada akhirnya proses evolusi ini akan menimbulkan keragaman di setiap tingkat organisasi biologis. Next. Lalu, evolusi dapat kita pelajari dengan menggunakan metode pendekatan tertentu, yaitu dengan mempelajari struktur organisme yang masih berkerabat, mengaitkan perubahan ciri-ciri yang masih bisa dilacak, dan mempelajari proses evaluasi dari suatu kelompok secara utuh dari bentuk yang primitif sampai bentuk saat ini yang dapat kita amati. Next. Lalu mengenai bukti evolusi berdasarkan paleontologi dan taksonomi. Bisa next? Yang pertama adalah bukti dari paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil. Jadi kita tahu bahwa fosil merupakan jasad makhluk hidup. Nah, adanya suksi fosil membuktikan bahwa prokariot merupakan nenek moyang dari semua makhluk, sehingga menjadi invertebrata dan menjadi vertebrate. Kemudian para ahli berpendapat bahwa bentuk modern akan berkaitan dengan nenek moyangnya. Nah, misalnya adalah tungkai belakang paus, di mana digambarkan pada gambar bagian atas. Paus pada zaman sekarang itu tidak memiliki tungkai belakang, sedangkan paus pada zaman dahulu memiliki tungkai belakang, sehingga dapat membuktikan adanya evolusi.
Selain itu, penemuan fosil kuda di mana kuda-kuda zaman sekarang berukuran lebih besar dari kuda moyangnya. Bisa next. Kemudian bukti dari taksonomi. Taksonomi adalah ilmu penamaan dan klasifikasi makhluk hidup di mana terdapat tingkatan dari atas hingga tingkat bawahnya. Hal ini dicetuskan oleh Linnaeus dari kingdom, phylum, kelas, orde, famili, genus, dan spesies. Taksonomi merefleksikan ginekologi bercabang dari pohon kehidupan dengan organisme pada level taksonomik yang berbeda dan dihubungkan melalui turunan dari moyang yang sama. Nah, misalnya adalah kekerabatan harimau dan singa akan lebih dekat daripada kekerabatan dari harimau dan kambing. Jika digambarkan juga, atau ada contoh lain adalah berang-berang dengan sigung merupakan memiliki kekerabatan yang lebih dekat daripada dengan kucing domestik dan anjing domestik. Next. Cek sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke. Selanjutnya ada perbandingan bukti evolusi berdasarkan anatomi, embriologi, biokimia, dan fisiologi. Yang pertama ada bukti perbandingan dari anatomi. Pewarisan dengan modifikasi sangat jelas terlihat pada kemiripan anatomi antara spesies yang dikelompokkan ke dalam kategori taksonomi yang sama. Sebagai contoh, elemen kerangka yang sama menyusun tungkai depan manusia, kadal, kucing, paus, kelelawar, katak, dan burung. Meskipun tungkai tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda. Kemiripan dalam ciri khusus yang dihasilkan dari leluhur yang sama disebut homologi, dan tanda-tanda anatomi seperti itu disebut dengan struktur homolog. Anatomi perbandingan konsisten dengan bukti-bukti lain dalam memberikan bukti bahwa evolusi adalah suatu proses permodelan ulang, di mana struktur leluhur yang berfungsi dalam suatu kapasitas dimodifikasi ketika mereka mengemban fungsi baru. Mungkin bisa dilihat ada gambar yang untuk memperjelas pendapat mengenai perbandingan anatomi. Beberapa struktur homolog yang lebih menarik adalah organ vestigal atau organ sisa yang tidak berguna lagi, yaitu struktur dengan arti penting yang kecil jika ada bagi organisme tersebut. Organ vestigial merupakan sisa-sisa historis dari struktur yang memiliki fungsi penting pada leluhurnya. Jadi bisa dilihat bahwa beberapa spesies di zaman sekarang itu tidak memiliki organ tersebut karena dinilai tidak memiliki fungsi sehingga tereduksi dengan sendirinya. Pada tingkat dasar, organ vestigial tampaknya bisa mendukung konsep use dan disuse yang dikemukakan oleh Lamarck. Tetapi pengaruh penggunaan struktur tubuh oleh suatu individu tidak diwariskan ke keturunan individu tersebut. Sebaliknya, organ vestigial merupakan bukti evolusi melalui seleksi alam. Tubuh akan merugi jika harus terus-menerus menyediakan darah, zat makanan, dan ruang bagi organ yang tidak lagi memiliki fungsi tersebut. Maka seleksi alam cenderung menguntungkan individu yang memiliki organ tersebut dalam bentuk tereduksi. Dengan demikian, cenderung akan menghilangkan struktur yang tidak berfungsi lagi. Akhirnya perubahan struktur, seperti adaptasi ekor sebagai suatu struktur pendorong utama dan reduksi tungkai belakang pada paus, melibatkan pola ekspresi gen selama perkembangan embrio. Selanjutnya dalam segi embriologi yang masih berkaitan juga dengan anatomi tadi, organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Sebagai contoh, semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang dan rongga tulang belakang. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada tahapan perkembangan ini, ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, manusia, dan semua vertebrata lain lebih banyak kesamaannya dari perbedaannya. Pada perkembangan selanjutnya menjadi semakin bervariasi. Akhirnya akan memiliki ciri khas dari kelasnya masing-masing.
Pada ikan misalnya, kantong insang berkembang menjadi insang. Pada vertebrata darat, struktur embrio tersebut akan dimodifikasi untuk fungsi-fungsi lain, seperti saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan pada manusia. Embriologi perbandingan seringkali membentuk homologi pada beberapa struktur, seperti kantung insang, yang menjadi sedemikian berubah pada perkembangan selanjutnya, sehingga asal mulanya yang sama tidak lagi terlihat dengan jelas saat membandingkan dengan bentuknya yang telah berkembang secara lengkap. Selanjutnya yaitu bukti perbandingan biokimia. Persamaan biokimia organisme hidup adalah suatu ciri yang mencolok dari kehidupan. Hal ini dikarenakan setiap makhluk hidup memiliki struktur biokimia dasar yang sama berupa DNA, ATP, dan enzim-enzim. Contoh enzimnya yaitu enzim sitokrom. Hampir setiap makhluk hidup memiliki enzim sitokrom ini. Nah, apabila ada dua spesies yang memiliki pusaka gen dan protein dengan urutan monomer yang sangat mirip, maka dapat dikatakan bahwa dua spesies ini memiliki nenek moyang yang sama. Dari tabel di samping dapat dilihat ada spesies yaitu manusia, simpanse, gorila, orangutan, dan monyet memiliki perbedaan sekuens DNA. Pada manusia, gorila, dan simpanse perbedaannya berkisar antara 1,5%. Adapun untuk orangutan memiliki perbedaan sekitar 3%, dan untuk monyet memiliki perbedaan urutan DNA sekitar 7,4%. Next. Baik, yang selanjutnya ini adalah bukti perbandingan dari fisiologi. Nah, fisiologi ini adalah ilmu dari tentang fungsi dari organ tubuh dari setiap makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup mulai dari tingkat rendah hingga tertinggi yaitu manusia tersusun atas sel, namun memiliki bentuk dan jumlah yang berbeda-beda. Dengan keragaman bentuk sel yang berbeda-beda ini, maka halo Heskiel, halo, suaranya Ibu. kecil sekali, tolong agak dibesarin. Oh ya, maaf Ibu. Nah, ini kedengeran sekarang. Lanjut. Baik, saya ulangi lagi. Jadi fisiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari organ-organ tubuh dari makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi yaitu manusia tersusun atas sel, namun memiliki bentuk dan jumlah yang berbeda-beda sehingga memberikan fungsi yang berbeda-beda pula. Namun bukti fisiologis yang menunjukkan bahwa bukti fisiologis evolusi ini menunjukkan ada kesamaan dalam, yaitu yang pertama proses metabolisme, respirasi, sintesis protein, sintesis ATP, dan penggunaannya dalam proses kehidupan. Nah, setiap makhluk hidup dari tingkat rendah hingga tertinggi semuanya melakukan metabolisme, respirasi, sintesis protein, ATP, dan penggunaannya. Namun, yang membedakan adalah kompleksitas dalam proses tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar kiri bawah ini adalah perkembangan dari sistem respirasi yang mulai dari yang paling rendah. Contohnya itu adalah cacing, bahwa menggunakan pernafasan melalui kulit dengan O2 masuk, kemudian CO2 langsung keluar, kemudian berkembang lagi pada hewan serangga bahwa menggunakan trakea, lebih kompleks lagi, kemudian berkembang pada ikan yang menggunakan insang, dan kemudian lebih berkembang lagi pada vertebrata yaitu menggunakan paru-paru. Nah, kemudian pada gambar kanan ini juga menunjukkan bahwa perkembangan sistem sirkulasi, bahwa setiap makhluk hidup ini memiliki sistem sirkulasi, namun memiliki kompleksitas yang berbeda-beda yang menyesuaikan dengan lingkungan dan tubuh mereka. Oke, bisa di next. Nah, kemudian ini adalah
membahas sedikit anatomi. Jadi struktur homolog ini merupakan bentuk dari organnya ini berbeda, fungsi dari organ ini berbeda, namun memiliki asal dan struktur yang sama, asal dari struktur yang sama. Jadi dapat dilihat bahwa struktur tulang ini pada setiap hewan berkembang dengan berbeda-beda dan menunjukkan fungsi yang berbeda. Jadi fisiologis dari organ ini walaupun berbeda, namun dapat dijadikan bukti bahwa memiliki hubungan yang erat apabila asal dari struktur tulang ini menunjukkan hampir kesamaan. Nah, dapat dilihat pada gambar ini struktur jari pada kelelawar ini menunjukkan ada perpanjangan pada jari kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan dengan diselubungi dengan kulit sehingga dapat menunjukkan fungsi fisiologis yaitu untuk terbang. Kemudian untuk lumba-lumba ini untuk berenang dengan struktur tulangnya yang memanjang pada jari kedua dan ketiga sehingga memungkinkan lumba-lumba untuk berenang. Kemudian untuk anteater ini untuk memiliki fungsi untuk merobek. Kemudian ada tikus mondok ini struktur tulang atau jarinya ini berkembang menyesuaikan agar memungkinkan untuk menggali. Kemudian untuk kuda ini untuk berlari. Kemudian selanjutnya ini ada pada babi untuk berjalan, dan selanjutnya ada kera atau monyet ini struktur tulangnya tidak tidak berubah sangat banyak, namun menunjukkan untuk berfungsi untuk mencengkeram atau menggenggam. Oke, cari next. Nah, ini sedikit berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi adalah struktur homolog, nah ini adalah struktur analognya. Jadi struktur analog adalah menunjukkan fungsi yang sama, namun asal dan struktur yang berbeda. Jadi dapat dilihat pada gambar pada serangga pterodaktil atau hewan purba yang menyerupai burung, kemudian ada burung dan kelelawar. Nah, pada setiap sayap mereka ini memiliki struktur yang berbeda-beda. Nah, walaupun fungsi dari organ ini untuk sama-sama untuk terbang, namun apabila dikaji berdasarkan struktur dan asalnya, keempat jenis hewan ini tidak memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi dengan mengkombinasikan struktur homolog dan analog ini menjadi bukti fisiologis yang untuk menerka dalam proses evolusi. Bisa di next. Selanjutnya yaitu poin keempat mengenai contoh bukti evolusi. Untuk studi kasus yang pertama, ada judul yang berjudul evolusi spesiasi dan hibridasi pada beberapa anggota Sapidaceae yang ditulis oleh Nina Ratnaswita. Sapidaceae sendiri merupakan anggota dari Angiospermae yang juga dikenal sebagai suku lerak-lerakan. Nah, berdasarkan biogeografinya, diduga bahwa Sapidaceae sendiri berasal dari Eurasia sekitar awal Cretaceous. Setelah itu menyebar ke Asia Tenggara dan pada akhir Cretaceous atau awal Paleosen, sehingga peneliti menduga bahwa wilayah Asia Tenggara merupakan pusat diversifikasi dan penyebaran Sapidaceae di daerah tropik. Anggota Sapidaceae ada yang berupa perduk, pohon, dan juga liana. Nah, beberapa anggota dari Sapidaceae yang kita kenal dan juga penting secara ekonomi pada masa sekarang diantaranya ada lengkeng, lesi, dan juga rambutan. Next. Berdasarkan catatan fosil, diketahui bahwa salah satu anggotanya yaitu Sapindosis merupakan salah satu anggota dari Sapidaceae
Ini dijumpai di dalam endapan batu kapur di sepanjang pantai di Lebanon dengan usia 93 juta tahun, yang diduga ini berasal dari pertengahan Cretaceous. Dan fosil yang ditemukan merupakan fosil daun dari Sapidosis. Fosil daun ini kemudian diteliti oleh Zihler dan Basson, yang mana dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sifat khusus dari fosil Sapidosis ini berupa sepasang organ mirip stipula yang melekat pada dasar tangkai daun. Serta pertulangan daun dari Sapidosis yaitu majemuk menyirip dengan stipula atau daun berlekuk menyirip, yang mana ini merupakan bentuk awal dari daun Angiospermae. Berdasarkan adanya ciri seperti anak daun yang mengecil, menyempit, mengulik, dan sebagian helai daun yang menggulung, diduga bahwa fosil daun ini dihasilkan oleh tumbuhan yang hidup dalam lingkungan yang stres. Nah, dari segi kromosom, Sapidaceae ini memiliki jumlah dan variasi kromosom yang cukup beragam, yang mana yaitu ada dari 2N yang sama dengan 14 sampai dengan 96. Nah, pada Sapidaceae dengan Habitus liana, kromosom yang sering dijumpai yaitu berjumlah 24. Adapun pada perdu dan juga pohon, kromosom yang dijumpai dengan jumlah 32. Nah, menurut penelitian yang sama, diduga bahwa Habitus liana dalam Sapidaceae sendiri berasal dari jenis bukan liana melalui evolusi kromosom. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini adalah studi kasus yang kedua, yaitu yang berjudul Phylogeny and Evolution of Cats atau Felidae, yang ditulis oleh Lars Werdelin dan kawan-kawan. Bisa di next. Nah, untuk filogeni dan evolusi dari kucing ini menunjukkan bahwa nenek moyang pertama kucing yang pertama kali yaitu Proailurus lemanensis, yang dapat dilihat pada gambar, yaitu adalah kucing pertama dari nenek moyang dari kucing domestik sekarang. Nah, kemudian setelah Proailurus ini kemudian diturunkan ke Pseudailurus, yang merupakan adalah evolusi turunan langsung dari Proailurus sendiri. Nah, pada gambar tersebut merupakan gambar ilustrasi dari Proailurus lemanensis dan Pseudailurus. Nah, pada gambar bawah merupakan gambar fosil dari rahang dari Proailurus lemanensis. Bisa di next. Nah, kemudian bukti-bukti selanjutnya bahwa hubungan kerabat dan evolusi dari kucing ini, yaitu terdapat ada jenis Smilodon, ya merupakan genus dari subfamili Machairodon yang sudah punah. Salah satu kucing besar yang terkenal dengan sebutan saber-tooth cat atau kucing dengan gigi pedang. Nah, dapat dilihat pada gambar yang samping kiri, ini merupakan Smilodon fatalis yang memiliki gigi yang sangat panjang dan menyerupai seperti pedang. Nah, kemudian ada jenis Dinofelis dan Metailurus yang memiliki kemiripan dengan saber-tooth sehingga diduga dapat masuk ke dalam anggota subfamili Machairodon. Nah, untuk gambar fosilnya sendiri, untuk Dinofelis pater ada pada gambar A, pada gambar yang sebelah kanan. Kemudian untuk Metailurus parvulus ini pada gambar B. Jadi dapat dilihat bahwa struktur dari Smilodon fatalis Homotherium sp yang merupakan saber-tooth cat ini memiliki kemiripan pada Dinofelis pater dan Metailurus parvulus. Jadi dapat diduga bahwa kedua jenis kucing besar ini memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Bisa di next. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada perkembangan dari kucing besar, yaitu memiliki bergigi kerucut
atau conical tooth yang memiliki penampang gigi taring yang lebih bulat dan taring bawah yang relatif lebih panjang. Nah, perbedaannya sendiri dari kucing sabertooth ini memiliki tubuh yang relatif besar. Jadi rata-rata kucing sabertooth ini semuanya memiliki tubuh yang besar-besar. Nah, sedangkan kucing bergigi kerucut atau conical tooth ini memiliki ukuran tubuh yang beragam, mulai dari yang kecil hingga besar. Nah, dapat dilihat pada gambar sebelah kiri yang bawah ini terdapat contoh dari ukuran-ukuran tengkorak dari kucing dengan gigi kerucut, yaitu yang pertama adalah Panthera leo, kemudian ada Lynx lynx dan Felis catus yang merupakan kucing jenis kecil. Oke, kucing kecil. Oke, kemudian pada gambar sebelah kanan ini menunjukkan ilustrasi dari perkembangan dari sejak nenek moyang pertama kucing yaitu Prailurus, kemudian diturunkan langsung ke Pseudalurus, kemudian berkembang lagi menjadi ke jenis-jenis lainnya hingga ke kucing kecil dan kucing besar pada zaman sekarang. Bisa di next. Nah, oke, ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi pada kali ini. Bisa di next. Nah, sekian dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila dari teman-teman ingin bertanya, mungkin dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan raise hand. Dan mungkin ada tambahan dari Prof. Naning. Saya tambahannya belakangan saja. Silahkan diskusi dulu. Iya, Bu. Ya, teman-teman bisa raise hand dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Terima kasih. Silahkan raise hand. Siapa yang mau tanya langsung? Moderator itu sudah ada yang raise hand. Saya tuliskan David. Oke. Ingat ya bahwa tugas demikian juga aktivitas Anda di kelas itu ada nilainya. Jadi kenapa saya minta dituliskan itu memudahkan saya di dalam menilai. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Itu ada David. Baik, untuk Saudara David, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo. Iya. Ya, terdengar. Sebelumnya ini nanti pertanyaannya juga ditulis di kolom komentar kah atau bagaimana? Mungkin atau nanti cukup dari ini saja. Nanti ditulis juga. Iya, mungkin nanti dari kami yang akan menuliskan sekaligus dengan jawabannya begitu. Oke. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, mungkin dari beberapa spesies yang sudah ada pada zaman dahulu tuh kemudian berevolusi, berkembang menjadi beberapa spesies baru seperti itu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa mungkin kayak kelompok Felidae itu tadi kayak kucing, terus harimau, citah itu juga berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, pertanyaan saya di sini apakah bentuk fisik atau fisiologi dari nenek moyang kucing dahulu
bisakah itu keluar pada spesies pada zaman modern seperti ini? Maksudnya kayak mungkin zaman dulu kan gigi-gigi kucing itu lebih besar-besar, lebih runcing-runcing seperti itu. Nah, apakah mungkin sifat itu bisa muncul lagi mengingat bahwa spesies-spesies pada zaman sekarang masih membawa gen-gen yang sama dari nenek moyangnya. Kira-kira seperti itu dari saya. Apakah sudah paham maksud pertanyaannya? Ya, Davik, mungkin izin untuk mengulang kembali pertanyaannya. Jadi, pertanyaan Davik adalah apakah bentuk fisik atau fisiologi dari nenek moyang atau ancestor yang dulu itu dapat muncul kembali ke keturunan yang sekarang. Contohnya kucing besar tadi ya. Iya, Begitu ya. seperti itu. Nah, ya, bisa dimengerti Davik. Terima kasih. Oke, terima Untuk kasih kembali jawabannya, kelompok ini. ya, untuk jawabannya ditunggu sebentar ya. Nanti kami akan tuliskan juga di kolom komentar. Oke. Untuk teman-teman yang lain, dipersilakan untuk raise hand apabila ada pertanyaan. Silahkan penanya berikutnya atau dari kelompok ini ada yang mau menjawab pertanyaannya David tadi. Izin masuk, Ibu. Ya, silakan Heskia. Jadi saya sekali izin mencoba menjawab pertanyaan dari David tadi. Jadi apakah mungkin kucing pada zaman sekarang ini memiliki apa ya, perkembangan lagi memiliki gigi yang runcing kembali seperti itu ya. Jadi menurut kelompok kami bahwa hal itu memungkinkan apabila lingkungan dan keadaan tersebut memaksa kucing tersebut untuk mengembangkan gigi itu untuk menjadi semakin tajam. Apabila jadi kan evolusi ini kan diakibatkan juga dari lingkungan dan apa ya, dalam mereka mencari makanan ini kan membutuhkan gigi yang tajam. Jadi apabila ketika kucing tersebut membutuhkan gigi yang lebih tajam untuk menerkam mangsanya, maka dalam apa ya, kurun waktu yang cukup lama mungkin dapat dikembalikan lagi bahwa giginya kembali runcing. Namun juga kemungkinan ini kemungkinan untuk apa ya, kembali lagi seperti zaman dulu ini sangat kecil karena dapat dilihat pada zaman modern ini semua kebutuhan sudah mulai tercukupi, bahwa kucing-kucing sudah mulai mudah untuk mendapatkan makanan apabila sudah kebutuhan makanan yang sudah tercukupi dan tidak dipaksakan untuk seperti zaman dulu itu kan keadaan sangat sulit untuk memperoleh makanan. Jadi untuk zaman sekarang yang sudah memudahkan mereka untuk memperoleh makanan, juga tadi sudah dijelaskan bahwa apabila sifat gigi ini sudah tereduksi dan gigi ini yang
sebesar sepanjang ini sudah cukup untuk untuk mereka memperoleh makanan, jadi mereka tidak dipaksa untuk berevolusi untuk memanjangkan gigi mereka kembali. Apakah bisa dipahami, David? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin munculnya sifat-sifat itu juga tergantung dari lingkungan-lingkungan zaman sekarang seperti itu ya? Ya, jadi apabila keadaan memaksa mereka untuk memperoleh makanan yang ya begitu untuk semakin sulit, maka mereka akan menunjukkan adaptasi fisik dengan memanjangkan gigi mereka kembali. Seperti itu, David. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah menjawab ya. Terima kasih kelompok 3. Oke, makasih juga David untuk pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Nanti saya yang akan memperjelas dan mengoreksi. Silahkan diskusi dulu, silahkan yang lain. Yang lain tidak boleh pertanyaan baru, boleh juga menanggapi apa yang tadi disampaikan. Untuk penanya kedua, tadi sepertinya ada Firmansyah yang lebih dulu raise hand ya. Mungkin Firmansyah bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar jelas, Firman. Oke, jadi tadi disebutkan bahwa perubahan dari suatu bagian tubuh, misalnya organ yang tereduksi itu tidak diturunkan ke keturunannya, tetapi terseleksi melalui seleksi alam, sehingga makhluk hidup dengan organ tersebut, misalnya tadi organ yang tereduksi memiliki keuntungan lebih baik dalam bertahan hidup. Lalu bagaimana suatu organisme itu bisa mendapatkan atau memiliki organ tertentu yang mampu meningkatkan ketahanan hidup mereka? Apa yang mempengaruhinya? Apakah pertanyaannya sudah bisa dipahami? Mohon maaf, Firman, bisa diulangi untuk kalimat yang terakhir tadi pertanyaannya? Karena terlalu cepat. Mungkin pertanyaan bisa saya share lewat WA saja atau lewat kolom chat biar lebih jelas. Iya, boleh. Ya, terima kasih, Firman. Ada penanya kedua tadi, siapa ya yang barengan Firman? Devi, silakan. Ya. Yang lainnya mungkin sambil berkesempatan resen bisa dituliskan dulu juga di room chat ya. Silakan Devi. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Devi. Saya izin menanggapi pertanyaan dan ingin bertanya lagi mengenai jawaban Heskel dari pertanyaan David tadi. Tadi dijelaskan bahwasanya organ-organ atau organ fisiologis itu akan berubah berdasarkan lingkungan yang ada sekarang. Nah, saya juga ingin bertanya, apakah itu diturunkan pada keturunan berikutnya? Jika tidak, apakah ada hal-hal lain yang bisa merubah keadaan di mana kita tuh sampai susah mengidentifikasi atau mengetahui sebenarnya nenek moyang dari suatu jenis tumbuhan atau hewan itu sendiri. Apakah bisa dipahami?
Izin mengulang untuk pertanyaannya Devi tadi. Jadi pertanyaannya apakah organ fisiologi yang telah berubah diturun sorry, bentar. Izin mengulang untuk pertanyaannya Devi. Jadi, apakah sifat suatu spesies akan diturunkan ke spesies berikutnya atau kemungkinan tidak, ya, perubahan tadi yang sudah terdegradasi tadi ya, Dev? Dan apakah ada hal lain yang kita sangat susah untuk mengetahui apakah spesies tersebut termasuk ke dalam anggota dari keturunan nenek moyangnya? Seperti itu bukan? Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih Devi pertanyaannya. Silahkan, siapa mau menjawab atau menanggapi? Baik, saya izin untuk menanggapi pertanyaannya Devi terlebih dahulu. Jadi dari Devi yaitu tadi apakah perubahan organ atau organ fisiologi berdasarkan lingkungan itu diturunkan kembali ke keturunan yang berikutnya. Nah, ini menurut kami tadi sempat disinggung juga pada awal saat membahas mengenai evolusi bahwa evolusi adalah suatu perubahan di mana adanya perubahan sifat yang diwariskan dari populasi biologi selama beberapa generasi berturut-turut. Jadi dapat kami anggap bahwa apabila sudah terjadi perubahan terhadap proses evolusi suatu organisme seperti itu, kemungkinan besar akan diturunkan perubahannya ke keturunan berikutnya. Dan untuk apakah ada hal lain yang kita tidak bisa atau kita sulit untuk mengetahui apakah itu termasuk keturunan dari nenek moyang kita, menurut kami, meskipun dari morfologinya itu sulit untuk diidentifikasi, tetapi untuk masa sekarang telah banyak ilmu-ilmu yang lebih dapat membantu kita, seperti ilmu genetika dan biologi molekuler. Jadi kita tetap bisa mengetahui dan cross-check apakah organisme tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan ancestor yang terdahulu atau dengan nenek moyangnya. Jadi kita masih tetap bisa mengetahui apakah organisme tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan organisme sebelumnya atau tidak. Kurang lebih seperti itu, Devi. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Vanessa. Terima kasih atas jawabannya.
Iya, baik. Terima kasih kembali. Oke. Masih ada lagi? Dari grup ada yang mau menambahkan jawaban atau komentar? Oke, kalau tidak ada, saya hanya mau sebentar. Oke, saya hanya mau menyampaikan apa namanya? Bukan tambahan, tetapi apa namanya? Penguatan. Istilahnya lebih pas penguatan. Jadi saya share dulu ya. Oke. Mohon maaf, Jadi, Ibu. ya. Mungkin sebelum dilanjutkan, Ibu, saya izin menjawab punya Firmansyah tadi Oh kurang ya, satu. silakan. Ya, Ya. baik. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Firmansyah. Kurang lebih tadi pertanyaannya, bagaimana suatu organisme tersebut mendapatkan atau memiliki organ tertentu yang mampu meningkatkan ketahanan hidup mereka apabila tidak diturunkan dari nenek moyang sebelumnya. Ya, jadi mungkin untuk spesies awal, apabila ada perubahan lingkungan yang drastis ya, jadi spesies awal dari hewan tersebut mungkin mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Namun dengan seiringnya berkembangnya evolusi dari mereka, nanti bagian tubuh mereka akan melakukan penyesuaian itu sendiri. Misalnya jadi muncul sesuatu yang bisa membantu mereka, atau mungkin ketahanan tubuh mereka yang berubah. Jadi memang istilahnya kesulitan di awal itu terjadi, namun kan ada seleksi alam yang menyebabkan mereka itu dapat bertahan atau tidak, mati atau melanjutkan keturunan, dan itulah yang membuat mereka akan memaksa mereka untuk terjadi perubahan pada diri mereka. Seperti itu. Jadi faktor alam dan faktor-faktor evolusi lainnya itu membuat mereka memiliki kesempatan untuk memiliki organ yang digunakan untuk ketahanan hidup tersebut. Meskipun waktunya itu tentu nggak dalam waktu sebentar dan banyak proses yang harus dilalui oleh mereka. Mungkin adakah dari rekan saya yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan jawaban dari Hafani. Jadi, untuk bagaimana suatu organisme tersebut mendapatkan atau memiliki organ tertentu yang mampu meningkatkan ketahanan hidup mereka apabila perubahan tidak diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya, yaitu mengenai adanya proses mutasi dan adanya keragaman gen. Jadi, untuk evolusi sendiri kan itu prosesnya sangat lama ya, tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun, tidak hanya 10 tahun. Jadi memerlukan proses yang sangat lama, sehingga kemungkinan adanya isolasi geografis yang akan menuntun ke adanya mutasi genetik itu bisa saja terjadi, sehingga akan menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan kondisi alamnya. Jadi ada proses isolasi geografis sehingga tubuh akan melaksanakan adaptasi sesuai dengan lingkungannya, sehingga bisa saja terjadi mutasi genetik yang dapat memunculkan atau
memunculkan organ baru yang sebelumnya tuh tidak diturunkan, sehingga bisa menunjang kehidupan mereka dalam lingkungan atau kondisi yang baru juga. Seperti itu Firmansyah. Apakah dari Firmansyah ada tanggapan lain? Dari aku cukup paham, Fani. Terima kasih banyak kelompok 2 atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Firmansyah dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Saya kembalikan ke Prof. Naning. Monggo, Prof. Ya, oke, baik Vanessa. Jadi kelompok 1 tadi sudah memberikan jawabannya. Oke, gimana kalau gini? Saya hanya menambahkan gini. Jadi pertanyaan awal tadi kan. Yang awal tadi siapa ya yang tanya? David ya. David tadi kan menanyakan gimana dengan kucing itu. Kalau kucing, apakah bisa nantinya kucing itu memiliki gigi taring lagi gitu ya David ya, kalau tidak salah ya. Halo David. Masih di sini kah David? Iya Ibu, betul Ibu. Ya, nah gini. Kemudian Haskell menjawab bisa jadi karena betul bahwa untuk evolusi itu faktor G, genetik dan lingkungan itu tidak bisa dipisahkan, Namun lingkungannya saja. Jadi saya hanya ingin menambahkan dan sampai kemudian diskusi berlanjut tadi, yang ingin saya tambahkan adalah bahwa kenapa gigi taring itu berkembang. Itu pertanyaan saya dulu. Siapa yang mau menjawab? Kenapa gigi taring itu berkembang? Contoh yang Mas, ya silahkan Zidan. Ya, mungkin saya coba menjawab Ibu. Mengapa gigi taring itu berkembang? Hal itu disebabkan oleh makanan dari organisme tersebut Ibu. Jadi semisal dulu itu memerlukan gigi yang besar dan juga tajam karena memang hasil buruannya itu juga hewan-hewan yang seukuran dengan pemangsa tersebut. Misalnya saja dulu mungkin istilahnya memakan yang seukuran seukuran rusa dan lain sebagainya yang memiliki daging atau otot yang keras sehingga memerlukan gigi yang tajam untuk merobek daging tersebut. Nah, pada spesies yang sekarang atau istilahnya pada kucing misalnya itu tidak memerlukan gigi yang setajam singa karena memang hasil buruannya atau yang dimangsanya tersebut relatif kecil dan memiliki daging yang tidak lebih alot daripada yang sebelumnya Ibu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Oke, jadi itu yang jawaban yang paling pas. Jadi dibiasakan Anda menjawab itu langsung. Jadi iya memang genetik dan lingkungan. Nah, sekarang ini kenapa kemudian tidak begitu berkembang? Karena makanannya dia tidak perlu upaya keras untuk merobek, untuk memotong-motong mangsanya dulu. Sehingga akhirnya akhirnya kan kemudian menjadi tidak berkembang begitu ya. Jadi ya kalau karnivora tujuannya gigi taring itu kan memang untuk itu. Tujuannya untuk itu. Nah, kalau kemudian taringnya ini fungsinya itu tidak lagi terus dikembangkan, pada akhirnya itu akan menjadi mungkin suatu ketika atau pada organisme-organisme yang lain itu menjadi vestigial. Nah, itu yang sebenarnya kunci dari kita diskusi siang hari ini ya. Saya memang sengaja untuk biar rame diskusinya dan masing-masing kan harus juga punya pemikiran dan argumentasi, begitu ya. Nah, kemudian izinkan beberapa menit ini nanti sebelum kita buka diskusi, saya hanya ingin menambahkan saja, memperkuat dari yang disampaikan kelompoknya Zidan dan kawan-kawan. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan
tapi ada beberapa hal yang mungkin masih terselubung begitu ya. Bahwa kalau dilihat perjalanan waktu, time scale kemarin itu, maka perjalanan ini panjang dan kalau dilihat maka bukti adanya evolusi itu hanya mulai dari di sini ini. Jadi di sini ini mulai dari bawah ini kan ini masih evolusi awal begitu ya, dan lebih ke arah kimia begitu. Sehingga bukti yang pertama itu adalah fosil. Ya, sehingga nanti tinggal ada penguatan. Tadi sudah disampaikan fosil itu apa? Nah, sesuatu yang tersimpan di dalam sedimen inilah yang tidak bisa dipungkiri. Dia bicara tentang kondisi masa lalu itu seperti apa. Jadi dia ada kelompok tertentu yang muncul kemudian hilang. Nah, itu menunjukkan apa? Pertanyaannya kan seperti itu. Sehingga ada beberapa spesies yang kemudian menjadi punah. Ada yang kemudian kita lihat bentuk antara reptil dan burung itu adalah Archaeopteryx, kemudian antara amfibi dan fish, demikian juga antara reptil dan amfibi dan seterusnya. Itu semua menunjukkan bahwa ada hubungan kekerabatan, tadi sudah dibahas. Kemudian bagaimana dengan perubahan iklim dan kondisi lingkungan. Jadi selalu bahwa evolusi itu berkembang dari yang simpleks menjadi yang kompleks begitu ya. Nah, itu semuanya menunjukkan bahwa proses evolusi kehidupan itu awalnya itu ada di ekosistem perairan. Jadi kalau ada pertanyaan proses evolusi atau organisme pertama itu organisme apa ya, atau organisme pada ekosistem apa ya, jawaban Anda di ekosistem perairan. Tunjukkan bukti-buktinya termasuk evidence perbedaan dan transisi begitu ya. Ini saya lewati kemarin sudah, ini juga saya lewati kemarin sudah. Nah, ini juga, tadi juga sudah disinggung, saya tidak akan menyampaikan. Nah, ini yang saya perlu perjelas pada saat tadi Zidan menyinggung bahwa homolog itu kaitannya dengan ancient, tapi kemudian Haskell sudah menambahkan bahwa homolog itu dia memiliki struktur yang sama, tetapi fungsinya berbeda. Secara struktur sama, tetapi fungsinya yang berbeda. Jadi contoh-contohnya tadi juga sudah diberikan, saya tidak akan mengulas, hanya menyangatkan di situ supaya Anda tidak bingung. Kemudian ada yang namanya anatomi komparativa. Anatomi komparativa, jadi membandingkan perbedaan dan persamaannya begitu ya. Kemudian ini yang analog, jadi fungsinya sama tetapi strukturnya yang berbeda. Jadi homologi dan analogi ini bukti kuat bahwa proses evolusi itu terjadi. Ini juga sama, ada analogi. Kemudian anatomi komparativa, ini masih sama tadi untuk analog, fungsinya sama. Jadi fungsi dan struktur itu yang memainkan peranan kuat. Baik homologi, kalau homolog tadi strukturnya yang sama, fungsinya berbeda, tetapi kalau analog kebalikannya, fungsinya sama, strukturnya yang berbeda. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, ada yang namanya vestigial organ. Jadi organnya itu tetap ada di situ meskipun dia tidak berfungsi lagi. Contoh tulang ekor. Kita masih memiliki tulang ekor tetapi tidak berkembang. Mengapa? Karena kita manusia sudah bisa berdiri tegak, mata stereoskopis, sehingga akhirnya ekor yang semula dulu dalam
nenek moyangnya, generasi-generasi sebelumnya termasuk ancestor pertama Homo sapien itu menggunakan ekor sebagai alat penyeimbang. Tapi begitu ekstremitas anteriornya itu kemudian lebih pendek, maka tidak diperlukan lagi vestigial organ, begitu ya. Jadi ini itu contoh yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa namanya, termasuk kemudian otot telinga yang bagian luar sehingga tetap ada di situ tetapi tidak berfungsi. Kemudian ini Pokix ini tulang belakang, kemudian penguin. Nah, kemudian embriologi tadi sudah disampaikan, saya tidak akan menyampaikan lagi karena tadi sudah cukup lengkap. Jadi secara embriologi awalnya itu sama. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang manusia, mana yang ikan. Tapi begitu ada perkembangan, nah baru kita tahu perbedaannya di mana. Nah, ini juga bukti embriologi. Kemudian ini masih sama. Nah, anatomi komparativa ini tadi juga sudah disampaikan. Ini kayaknya tadi belum begitu disinggung. Ada kesamaan protein, DNA, dan RNA. Jadi ada kesamaan struktur. Kita lihat antara manusia itu 100%. Kemudian manusia dengan simpanse 98%, manusia dengan tikus 92%. Nah, kemudian lalat buah 44%. Artinya apa? Prosentase ini semua menunjukkan masih ada kesamaan DNA. Artinya awal-awalnya itu ancestornya masih sesuatu hal yang sama. Kemudian molekuler biologi ini sudah tools yang kemudian digunakan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan sequencing asam amino, kalau dilihat manusia dengan ikan, manusia dengan aligator, dan lain-lain. Jadi sama, intinya ini bukti molekuler yang saat ini lebih banyak digunakan. Sehingga secara berdasarkan data molekuler menunjukkan bahwa whales ini lebih erat kaitannya dengan hipotamus dibandingkan dengan yang lain. Ini mamalia, kemudian nah ini hipotamus. Nah, kita lihat dibandingkan dengan yang lain garis-garisnya. Nah, kemudian bukti yang ke-9 itu adalah geografi. Bahwa Australia di sini, kemudian Amerika di sini. Mengapa di Australia dan di Amerika itu dijumpai kanguru? Karena dulunya pada zaman Jurassic 1600 miliar tahun yang lalu, Australia dan Amerika itu satu daratan yang sama. Baru kemudian ada pencairan es dan lain-lain sehingga akhirnya terpisahkan seperti di sini. Jadi itu secara geografi dulunya sama. Kemudian ini yang kemudian apa yang sekarang ini terjadi, selalu ada perubahan kalau dilihat, dan perubahan itu bisa lambat kemudian membentuk seperti ini, bisa juga sangat cepat begitu. Jadi itu yang bisa saya tambahkan untuk memperlengkap dari apa yang sudah disampaikan kelompok 3 ya ini tadi. Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri, silahkan. Tidak ada? Permisi, Ibu. Permisi, Prof. Naning. Ya. Saya izin bertanya tapi berkaitan dengan tugas, Ibu.
tugas ya. Ya, 2 pekan lalu itu kan ada tugas mengenai review dari webinar dengan Miss Marta ya, Bu. Ya. Heeh. Lalu saat itu saya sudah mengkonfirmasi ke Ibu untuk pengumpulan melalui Google Drive, namun ternyata di Kulon juga ada ya, Bu. Iya. Nah, mohon maaf Ibu, kami sebelumnya kan tidak tahu kalau di Kulon itu ada tempat penguploadan, jadi hanya mengupload di Google Drive. Bolehkah kami minta untuk diubah terlebih dahulu nanti agar kami yang mengumpulkan tidak tertulis terlambat Ibu, karena banyak yang belum tahu. Tanggalnya ya, oke, Ya. kita lihat bareng-bareng saja. Oke, saya harus masuknya lewat mana ya? Terlalu banyak yang dibuka. Sebentar, saya masuk, saya buka dulu. Oke. Oke, baik. Kulonnya kayaknya sedang bermasalah. Ini saya sudah masuk 2 kali, tetapi tidak belum. Oke. Oke, sudah kelihatan kulonnya? Kelihatan nggak? Sudah terlihat Ibu. Oke, kita cari evolusi. Evolusi yang manakah? Ini ya, kelas A. Kelas A Ibu. Oke. Mana tugasnya? Pengantar. Oh, ini ya. Oke. Ini sudah ada yang submit kayaknya. Oke, sebentar. Assignment is due. Edit. Baik, Anda maunya kapan? Ini due date-nya tanggal 11, berarti kemarin. Ini diubah menjadi tanggal kapan? Nanti malam tidak apa-apa, Bu. Kebetulan sudah mengerjakan tapi belum disubmit. Oke, saya ubah jangan nanti malam, nanti besok ada yang minta diundur lagi. Saya beri waktu sampai Rabu ya, tanggal 14 ya. Ya, Bu. Oke. Siap, Prof. Jadi silahkan jangan ditunda, nanti langsung dikerjakan supaya tidak telat. Gitu toh maksudnya, supaya nanti tidak ada lagi yang minta diundur lagi. Gitu ya, di sini sudah langsung saya ubah, Anda sudah melihat. Nah, ini tugas PBL, ini juga nanti Anda bisa upload di sini untuk PPT yang sudah dibuat. Oke. Baik, kalau begitu berarti kuliah kita hari ini sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Kelompok yang minggu depan presentasi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya hari ini, kalau Senin dan Jumat itu kok full dari jam 8 sampai maghrib nanti ya. Jadi ini nanti jam 1 ada lagi, harusnya 12:30, cuman saya harus menyelesaikan evolusi ini dulu, gitu ya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Kita memang masih lockdown, tetapi tetap kita harus waspada ya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar dulu ya. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.